Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. طيب في هذه الفرصة اسمحوا لي أن أعرف نفسي. اسمي لطفية سري. أنا طالبة من جامعة شريف هداية الله إسلامية حكومية جاكرتا من قسم تعليم اللغة العربية من فصل الثالث الألف. طيب سأبين لكم جميعا تحت الموضوع adat wal ma'dud. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adat dan ma'dud, yaitu bilangan dalam bahasa Arab. Baik, pada kesempatan kali ini kita mulai materi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan mengenal ta'riful adat wal ma'dud, yaitu mengenal adat dan ma'dud. Apa sih pengertian adat ma'dud itu? Pasti nggak asing kan? Yaitu adat adalah hitungan atau bilangan, sedangkan ma'dud adalah sesuatu yang dihitung. Nah, kemudian aksamul adat. Adat itu ada macam-macam, ada dua, yaitu adat asli sama adat tertibi. Adat asli yaitu adat yang menunjukkan jumlah. Kalau adat tertibi adalah sesuatu yang menunjukkan urutan. Contohnya gini, perbedaannya ya. As-satul ad al-khamisatu tamaman. Nah, artinya apa? Sekarang jam kelima tepat. Jam kelima itu menunjukkan urutan, bukan kelima. Itu namanya adat tertibi. Sedangkan as-sa'atu al-khamisatu itu artinya jam itu ada 5. Itu namanya adat asli, yaitu menunjukkan jumlah. Menunjukkan jumlah itu jam itu ada 5, ya kan? Itu perbedaannya. Ya, kita pertama akan bahas adat asli terlebih dahulu, yaitu sesuatu yang menunjukkan jumlah. Adat asli sendiri itu juga ada 5 loh guys, yaitu adat mufrad, adat murakkab, adat ratusan, adat puluhan, adat ratusan, sama adat ribuan. Yang pertama kita akan bahas adat mufrad. Adat mufrad adalah adat yang mencakup bilangan dari angka 1 sampai 9. Sesuai dengan namanya ya, mufrad itu berarti sendiri atau tunggal, single gitu ya. Jadi angka yang berdiri sendiri, yang ada cuma 1, itu namanya adat mufrad. Nah, adat mufrad juga ada 2, dari angka 1 sampai 2 dan 3 sampai 9. Ini tuh mempunyai syarat yang berbeda. Syaratnya dari adat 1 sampai 2 yang pertama adalah antara adat dan ma'dud harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Dan yang kedua syaratnya adalah i'rab dari adat yaitu berupa naat dari si ma'dud. Contohnya ja'a thalibun wahidun. Kita pretelin satu-satu. Wahidun apa? Adat. Si thalibunya menjadi ma'dud. Nah, wahidun adalah adat. Dia berbentuk apa? Berbentuk mudzakkar, karena dia nggak ada tamar butoh. Betul. Nah, kita lihat ma'dudnya berbentuk apa? Dia juga berbentuk mudzakkar ternyata. Berarti betul. Maka syarat yang pertama betul. Kemudian syarat yang kedua adalah i'rabnya adat menjadi naat dari si ma'dud. Nah, si wahidun juga menjadi naat atau menjadi sifat dari si ma'dud. Yang kedua adalah adat dari angka 3 sampai angka 9. Syaratnya yang pertama, antara adat dan ma'dud harus berbeda dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Yang kedua, syaratnya i'rabnya adat harus sesuai dengan tuntutan amilnya, tuntutan amil sebelumnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah ma'dud harus berupa jamak. Nah, kita perhatikan satu-satu. Antara adat, nah kita adatnya mana ini? Ini adatnya arba'ah. Thalibatin ini ma'dudnya. Yang pertama syaratnya adalah antara adat dan ma'dud harus berbeda dalam hal mudzakkar dan muannas. Adatnya berupa mudzakkar karena nggak ada tamar butoh. Dan ma'dudnya berupa muannas tentunya. Berarti ini syarat yang pertama betul. Syarat yang kedua adalah i'rabnya adat harus sesuai dengan amil sebelumnya. Ra'aitu ini terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, arba'ah ini menjadi maf'ulun bih, yang mana i'rabnya nasab, yaitu berupa fathah. Tadi betul. Kemudian syarat yang ketiga, ma'dudnya harus berupa jamak. Thalibatin ini berbentuk jamak bukan? Ya, karena dia jamak dari kata thalibatun. Jamaknya adalah thalibatin. Jadi syarat semuanya terpenuhi. Jadi ini contoh yang benar. Nah, yang kedua yaitu adat murakkab. Adat murakkab juga sama. Adat murakkab adalah bilangan yang mencakup dari angka 11 sampai 19. Adat murakkab juga sama dari adat mufrad, yaitu terdiri dari angka 11 sampai 12 dan angka 13 sampai 19. Nah, kita akan bahas yang pertama. Syaratnya yaitu yang pertama, antara adat dan ma'dud harus
sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Kemudian i'rab adatnya bilangan pertama dan kedua harus mabni fathah. Kemudian i'rab madudnya yang dinasobkan dengan tamyiz. Kemudian madudnya harus berupa mufrad. Kita pretelin satu-satu. Contohnya ja'a isna asyara thaliban. Yang pertama, antara adat madud harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Ini adatnya. Ini madud. Harus sama dalam hal mudzakkar dan muannas. Isna asyara berbentuk mudzakkar, betul. Kemudian thaliban berbentuk mudzakkar juga, betul. Yang kedua adalah i'rab adatnya bilangan pertama dan bilangan kedua harus mabni fathah. Maksudnya bilangan pertama sih? Kan isna asyara ada dua bilangan, yaitu isna sendiri dan asyara sendiri. Ini angka 12. Nah, dia harus mabni fathah, yaitu asyara harus berupa mabni fathah, isnanya juga harus fathah. Maka dia harus mabni fathah. Yang ketiga, i'rab madudnya yang dinasabkan dengan tamyiz. Yang ini dinasabkan menjadi tamyiz. Dia juga berkedudukan menjadi tamyiz. Kemudian yang ketiga, madudnya harus berupa mufrad. Nah, thaliban ini berbentuk mufrad. Madudnya, si madud harus berupa mufrad. Jadi contoh yang pertama betul. Lengkap yang kedua dari angka 13 sampai 19. Syaratnya adalah yang pertama, madud harus berlawanan dengan adat pertama dalam mudzakkar dan muannasnya. Antara bilangan pertama dan kedua harus berlawanan dalam mudzakkar dan muannasnya. I'rab adatnya mabni fathah, i'rab madudnya dinasabkan menjadi tamyiz. Ini kan juga ada dua adat ya. Jadi ini dinamakan adat satu. Adat satu. Ini dinamakan adat dua. Nah, si thaliban ma'dud. Kita contoh syarat yang pertama adalah ma'dud harus berlawanan dengan adat pertama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Ma'dud harus berlawanan dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Thaliban ini berbentuk mudzakkar. Adat pertamanya berbentuk apa? Muannas, karena ada tamar buto. Jadi yang syarat pertama betul. Kemudian syarat yang kedua, antara bilangan pertama dan bilangan kedua atau adat pertama dan adat kedua harus berlawanan dalam mudzakkar dan muannasnya. Dia juga sama, berlawanan kan? Asyara ini berbentuk mudzakkar. Nah, si adat yang pertama berbentuk muannas. Kemudian i'rab adat menjadi mabni fathah. Nah, kayak sama yang pertama, yang 11, dia mabni fathah. Dia dua-duanya mabni fathah semua. Kemudian i'rab madudnya dinasabkan menjadi tamyiz. Dia juga dinasabkan menjadi tamyiz. Dia fathah dan kedudukannya menjadi tamyiz. Itu adat ukut. Itu adat puluhan, maksudnya bilangan puluhan kayak 10, angka 20, 30, 35 gitu, puluhan intinya seperti itu. Nah, kita contohnya yaitu ra'aitu isyrina tajiron. Syarat yang pertama yaitu i'rab adatnya sesuai dengan tuntutan amilnya. Adatnya mana? Ini adat. Ini bilangannya. Ini tajiron, ini berupa ma'dud. Nah, isyrina ini menjadi maf'ulun bi dari ra'aitu karena dia berkedudukan menjadi fi'il dan fa'il. Dia menjadi maf'ulun bi, maka dia nasab. Kemudian syarat yang kedua adalah ma'dud harus berupa mufrad. Ma'dudnya ini tajiron, itu berbentuk mufrad. Sudah betul. Nah, tadi kan angka puluhan yang tidak diatofkan dengan angka 1 sampai 2. Nah, sekarang angka puluhan yang diatofkan dengan angka 1 dan 2. Kan tadi adat yang tidak ada diatofkan dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Maksudnya tadi kan angka 20 doang. Nah, sekarang ada bilangan yang kayak 21, 22, 23 itu gimana caranya? Nah, tadi syaratnya sama kayak yang pertama. Tetapi ada tambahan satunya yaitu adat satunya ini itu harus sama dengan ma'dudnya dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Ini adat 1, adat 2. Ini ma'dudnya. Jadi apa? Adat 1 dengan adat 2 harus sama dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Wahidun ini kan mudzakkar ya. Maka si thaliban juga mudzakkar. Ini harus sama ini.
Nah, yang keempat yaitu adat ratusan, yaitu adat yang terdiri dari angka 100 sampai 900. Contohnya, Ra'aitu mi'ata kitabin. Saya melihat 100 buku. Syarat yang pertama, kita ada dulu. Adatnya mana? Ini. Ini si adat, ini ma'adudnya. Syarat yang pertama, i'rabnya adat sesuai dengan tuntutan ambilnya. Maksudnya apa? Yaitu menjadi maf'ulun bih. Menjadi maf'ulun bih. Maka dia ada i'rabnya berupa nasab, yaitu fathah. Kemudian i'rab madudnya harus khafat sebagai mudhof ilaih. Dia si madudnya menjadi mudhof ilaih. Jadi si mi'ata kitabin ini menjadi idhofah, yaitu idhofah adalah yang terdiri dari mudhof ilaih. Ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya. Nah, kan harus khafat tuh mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih itu wajib khafat, yaitu kasrah ini. Jadi udah benar. Kemudian yang ketiga, syaratnya madudnya harus berupa mufrad. Madudnya berupa mufrad. Ini udah betul. Kitabin. Yang terakhir ada ribuan. Ya, ada ribuan di angka 1000 sampai ribuan. Sampai 10.000 sampai 100.000, ini ribuan. Nah, yang contohnya apa? Qara'tu alfa kitabin. Ini adalah syaratnya yang pertama sama kayak adat ratusan, syaratnya itu sama. Yang pertama i'rab adatnya, ini si adat. Ini ma'adud. I'rab adatnya harus sesuai dengan tuntutan ambilnya. Dia juga menjadi maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Maaf ya tulisannya jelek karena miring sih jadi susah ya. Yaitu i'rabnya nasab. Maka dia berupa fathah. Kemudian syarat yang kedua adalah i'rab madudnya, si ma'dud ini harus khafat ataupun harus khafat atau kasroh sebagai mudhof ilaih. Dia sama, dia juga kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Yaitu apa? Khafat itu kasroh nih. Dia si alfa juga menjadi mudhof. Jadi susunan alfa kitabin ini adalah idhofah atau yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Yang terakhir adalah syaratnya ma'dudnya harus berupa mufrad, sama kayak tadi. Si ma'dudnya, si kitabinnya ini berbentuk mufrad. Hada mini syukran ala ihtimamikum Jakarta Kota Metropolitan. Di sana banyak orang hebat. Terima kasih saya ucapkan. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.